Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Bergana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan sosial dan ekonomi. Pariwisata telah menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di banyak negara. Namun pertumbuhannya seringkali membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi instrumen penting dalam menilai dan mengelola dampak aktivitas pariwisata terhadap lingkungan, baik itu dari segi biofisik, biologi, dan sosial ekonomi. Jadi di halaman selanjutnya ini kita akan membahas tentang metode penilaian dampak sosial ekonomi. Dalam AMDAL pariwisata, beberapa metode utama digunakan untuk menilai dampak sosial ekonomi. Studi sosial ekonomi partisipasif melibatkan masyarakat lokal melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Analisis SWOT mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proyek pariwisata. Analisis data statistik dan ekonometrik menggunakan data kuantitatif untuk memproyeksikan dampak pada indikator ekonomi global. Ya, untuk metode penilaian dampak sosial ekonomi ini kebanyakan dari 3 ini tersebut. Nah, sebenarnya masih ada sih yang lainnya, karena ini menggunakan 3 metode ini, itu yang biasanya paling umum digunakan dalam metode penilaiannya ini. Jadi sebenarnya di dampak penting tahap prakonstruksi itu ada 3 yang dibagi, itu adalah dampak biofisik, dampak biologis, dan dampak sosial ekonomi. Nah, dampak biofisik sendiri itu ada resiko degradasi lahan dan erosi akibat pemilihan lokasi yang tidak tepat. Nah, pemilihan lokasi yang tidak tepat ini karena apa? Dikarenakan misalnya kita membuat pariwisata di tempat yang tidak tepat, kayak pariwisata di lahan gunung, cuman lahan gunungnya itu tuh banyak pepohonan yang sudah ditebang, kayak misalnya ya tidak cocok lah dalam hal pembangunan nanti akan memberikan dampak negatif. Untuk dampak biologisnya itu ada potensi gangguan habitat dan spesies di ekosistem alam yang rapuh. Nah, untuk dampak sosial ekonomi itu adalah perubahan nilai lahan dan pola migrasi penduduk lokal. Untuk dampak penting tahap konstruksi itu membawa dampak signifikan pada lingkungan. Kegiatan seperti penggalian dan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan erosi tanah, polusi udara, dan peningkatan kebisingan suara. Dampak biologis meliputi hilangnya vegetasi dan habitat alami, serta gangguan pada satwa liar, kebisingan, dan aktivitas konstruksi. Itu akibatnya. Dari segi sosial ekonomi, tahap ini juga membuka peluang kerja sementara bagi masyarakat setempat, namun juga dapat menyebabkan perubahan sosial akibat masuknya pekerja dari luar daerah. Hal ini dapat meningkatkan kebutuhan perumahan sementara dan memberikan tekanan pada fasilitas publik. Nah, di bawah itu tuh ada dampak lingkungan, dampak biologis, dan dampak sosial ekonomi. Nah, itu kita lihat aja, itu penjabaran dari yang atas tadi, itu dipoinkan secara singkat. Terus untuk dampak penting tahap operasional ini, kehadiran wisatawan yang meningkat dapat mempengaruhi kualitas air dan udara di sekitar destinasi wisata. Limbah domestik dari fasilitas pariwisata menjadi ancaman bagi sumber air jika tidak dikelola dengan baik. Aktivitas wisata terus-menerus di area alami dapat mempercepat degradasi habitat dan menurunkan keanekaragaman hayati. Dari segi sosial ekonomi, pariwisata juga membawa manfaat melalui lapangan pekerjaan tetap dan peningkatan percepatan masyarakat lokal, khususnya untuk masyarakat lokal. Namun ketergantungan ekonomi ini dapat menciptakan ketidakstabilan, dan misalnya tuh ketidakstabilan ini gara-gara ya gini, misalnya pariwisata ini tergantung dari wisatawan yang datang. Misalnya untuk hari biasa atau weekday itu biasanya lebih dikit daripada hari weekend, jadi lebih dikit lah dari yang bisa diproyeksikan. Nggak selamanya kalau misalnya wisatawan itu tuh yang datang full gitu, nggak selalu penuh dan ramai gitu. Jadi ada tingkat naik turunnya juga.
jumlah wisatawan yang hadir setiap harinya. Nah, misalnya di degradasi habitat ini juga bisa penurunan keanekaragaman hayati akibat aktivitas wisata berlebihan. Untuk materi selanjutnya, untuk pasca operasional. Nah, pasca operasional ini misalnya kalau destinasi wisata itu mengalami penurunan pengunjung atau tutup. Nah, dapat terjadi perubahan pada lahan itu sama infrastruktur. Dari bangunan-bangunan yang nggak dipakai tadi itu bisa ngerusak alam atau pemandangan alami dan mencemari lingkungan. Karena apa? Yang nggak dipakai tadi, terus nanti akhirnya berlumut, terus nanti akhirnya hancur dan terbengkalai kayak gitu. Nah, cuman di bagian skripsi biologis pemulihan alam tuh ada, cuman dalam waktu yang lama. Karena apa? Karena pembangunan pembangunan yang infrastruktur tadi itu mempengaruhi banget. Misalnya kita bikin gedungnya nggak dipakai lagi, bisa aja ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup, cuman tidak semuanya itu bisa tidak semuanya itu bisa kembali dengan cepat, perlu waktu, dan itu dalam proses yang lambat. Nah, yang sangat berpengaruh ini di dampak sosial ekonomi dalam hal pariwisata. Nah, misalnya kalau pariwisata ini ditutup, krisis ekonomi bagi masyarakat lokal atau masyarakat setempat itu bakal banyak. Karena apa? Lapangan pekerjaan yang awalnya mereka kerjakan tadi itu akan ditutup. Nah, jadi masyarakat sementara tuh kayak akan terganggu juga, dapat ekonominya juga, penghasilannya gimana gitu. Maka dari itu biasanya masyarakat beralih kerjaan. Ya susah juga sih untuk beralih pekerjaan dari yang satu ke tempat yang lain. Terus kualitas layanan publik, wisatawan tuh kalau misalnya pengunjung jadi malas-malasan kan tuh. Nah, misalnya infrastruktur publik yang dibangun wisatawan itu kalau nggak dikelola dengan baik, wisatawan turun. Nah, untuk kualitas layanan juga turun. Nah, maka dari itu kualitas layanan itu harusnya setiap hari atau setiap waktu itu harus dicek atau di cross check. Karena apa? Karena semakin lama masyarakat penduduk atau masyarakat ini kadang tidak biasanya kasarnya nggak sopan jelek lah pokoknya, nggak selalu bagus juga pelayanannya. Rekomendasinya tuh ada di sini, bisa dibaca sendiri. Untuk mengelola dampak pariwisata secara efektif diperlukan pendekatan yang komprehensif di setiap tahap. Di prakonstruksi sendiri, studi tata ruang cermat dan pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan. Untuk konstruksi sendiri, praktik konstruksi ramah lingkungan termasuk pengendalian erosi dan pengolahan limbah. Operasional, penerapan teknologi hijau dan program edukasi untuk wisatawan dan masyarakat lokal. Pasca operasional itu ada rencana rehabilitasi lingkungan dan program diversifikasi ekonomi bagi masyarakat lokal. Sekian materi dari saya, mungkin agak jauh ya dari sosial ekonomi. Karena apa? Karena saya membahas tentang sektor pariwisata sendiri. Ya kebanyakan sih kalau pariwisata sendiri itu ya dari pembangunan sampai ke pasca operasional tuh semuanya berpengaruh, dari itu biologis, terus biofisik, dan juga sosial ekonomi. Nah, yang paling berpengaruh itu sebenarnya di sosial ekonominya kalau di pariwisata. Karena apa? Karena penjaringan lapangan kerja dan pemutus hubungan kerja itu sangat berpengaruh, dan itu tuh ya tergantung dari tempat wisatanya itu sendiri. Jadi penanggulangannya itu tuh untuk memancing atau menarik wisatawan lebih banyak tuh kebanyakan mengadakan promosi besar-besaran, terus menjaga tempat-tempat itu tuh agar tetap bagus ya, menjaga kualitas layanan lah. Itu yang membuat wisatawan itu akan datang itu. Ya sekian dari saya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata maupun berkuatan, karena di penjelasan ini saya agak belibet menjelasinnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.